1, P3/3. Jadi 2 itu artinya adalah atas bawah, maksila, mandibula. I di sini adalah intinya incisor dalam bahasa Inggris atau incisivus ya. Kemudian C merajuk pada caninus atau canine kalau di bahasa Inggris. Kemudian P itu adalah premolar. Jadi angka 3 di depan slash ini atau di depan garis miring ini adalah menunjuk ke bagian atas. Jadi rahang atas I-nya itu gigi incisivus pada rahang atas ada 3, di rahang bawah ada 3, C-nya atau caninusnya di rahang atas ada 1, di bawah juga 1, kemudian P atau premolarnya di atas itu ada 3, di bawah juga ada 3. Bisa dipahami ya, ini atas, ini bawah, ini atas, ini bawah, ini atas, ini bawah. Dengan total jumlah gigi berkisar di jumlah 28 untuk anjing, seperti itu. Dan masing-masing jenis gigi incisor, premolar, kemudian molar, itu ada waktu tertentunya untuk tumbuh dan erupsi. Ya, jadi kalian perhatikan aja nanti di slide ini. Kemudian kalau kita ngomongin di adult dog, kalau misalkan di pasien yang lebih dewasa, biasanya dia ada komposisi molar, di mana molar pada rahang atas itu jumlahnya 2, tapi di rahang bawah itu jumlahnya lebih banyak, yaitu 3. Sehingga in total jumlahnya itu ada 42 gigi, jadi lebih banyak ya, komposisinya lebih. Ada yang mau tanya? No, oke. Jadi komposisinya dia lebih beragam dan jumlahnya juga lebih banyak. Oke. Sekarang ini intinya daripada kita belajar. Jadi kalau kalian ini ya, jadi depannya saya ulang lagi. Jadi I3/3 ini artinya incisivus 3 di atas, 3 di bawah. Caninus 1 di atas, 1 di bawah. Kemudian P4 ada di atas, 4 di bawah. M2 artinya molarnya ada 2 di atas dan 3 di bawah. Oke? Di mana sebenarnya penomoran itu dimulai dari bagian midline, selalu dari tengah sini ke samping, dari tengah ke belakang, dari ke belakang. Oke, mau apa namanya? Perhatikan dengan jelas karena ini barangkali akan saya taruh satu soalnya untuk di ujian praktikum ya. Penomoran gigi itu terdiri dari 3 digit angka, oke? Di mana right maxillary atau rahang atas ini selalu diawali dengan angka 1. Rahang kiri selalu diawali dengan nomor 2. Jadi 3 angka, kalau rahang kanan 1 huruf depannya, angka depannya, kalau rahang atas kiri, nomor depannya adalah 2. Kalau rahang bawah kanan itu nomor 4 ya di sini, ini 4 depannya semua ini 4. Kemudian kalau rahang kiri bawah itu nomor 3. Bisa dipahami ya. Jadi dia memutar berlawanan, berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kanan 1, kiri 2, atas 3 di bawah kiri, kanan, kiri, di sini berarti 4 di kanan. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Jadi melawan arah jarum jam 1, 2, 3, 4. Kemudian penomorannya sebagai patokan kalian mau lihat gigi taringnya ya. Jadi caninusnya itu selalu nomor 4. Jadi kalau kita lihat sini ini 4. Kalau di depannya 4 pasti 3, 2, 1. Dan ingat penomorannya dari depan, dari midline ya. 1, 2, caninus selalu 4. 104 kalau misalkan caninus kanan atas. Caninus kiri atas 204. Selalu caninus itu belakangnya 4. Yang di bawah juga begitu. Kalau kanan bawah berarti dia, kalau kanan kan selalu dimulai dengan angka 4 ya. 404. Kemudian yang kiri 304. Ke belakangnya nambah berarti kalau dari 4 sini ke belakang 5, 6, 7, 8, 9 sampai 11. Kalau misalkan kalau dari depan ya berarti 3, 2, 1. Seperti itu. Bisa dipahami bagian ini? Atau kalau enggak silakan tanya temennya ya. Semoga ada yang paham di antara kalian, otherwise kalian nanti clueless kalau pas ujian. Jadi pastikan ada yang paham. Kalau misalkan enggak, silakan tanyakan di sini sekarang. Minta saya mengulang, silakan. Oke, kita lanjut ya. Kemudian sekarang pemeriksaan esofagus. Nah, oke, jadi berita baiknya adalah tidak semua dari organ dan saluran ini bisa kalian palpasi. Karena mau dia membesar seperti apapun, ada beberapa organ yang letaknya memang ada di lekukan usus misalkan. Atau misalkan dia tertutup oleh beberapa muskulus. Nah, seperti halnya di esofagus,
Esofagus ini ada yang mau tanya? No, oke. Misalkan esophagus, kita ngomong esophagus itu juga tidak bisa kalian palpasi karena sebenarnya esophagus itu dia terletak di dorsal trakea sehingga dia kalau di dorsal di sini ya. Dan itu dia dikelilingi oleh muskulus sehingga susah banget dipalpasi. Hanya bisa kalian palpasi ketika dia itu ada yang obstructed, ada yang nyangkut di dalamnya. Itu baru bisa kalian periksa. Barangkali pas praktikum nanti nggak akan saya minta sih untuk palpasi esophagus, hanya kalian appreciate aja di mana sih lokasinya gitu. Kemudian lokasi pemeriksaannya ya, kalau di gambar ini persis seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak ada isi dalamnya yang nyangkut ya nggak bisa kalian bedakan itu dengan trakea, susah agak susah ya.